Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya Halimatun Sadiah. Di video kali ini, saya akan membahas strategi bisnis dalam pemasaran digital. Langsung aja ya. Yang pertama, strategi bisnis sebagai isu penting. Pengertian dari strategi bisnis. Strategi adalah rencana yang cermat mengenai kegiatan untuk mencapai sasaran secara khusus. Menurut KBBI, bisnis adalah usaha komersial di dunia perdagangan. Menurut KBBI, strategi bisnis merupakan dasar dari usaha yang dikoordinasi dan ditopang yang diarahkan terhadap pencapaian tujuan usaha jangka panjang. Menurut Tunggal AW 2004. Menurut Haryadi tahun 2003, strategi bisnis merupakan rencana strategi yang terjadi pada tingkat divisi dan dimaksudkan bagaimana membangun dan memperkuat posisi bersaing produk dan jasa perusahaan dalam industri atau pasar tertentu yang dilayani divisi tersebut. Sedangkan menurut Solihin pada tahun 2012, strategi bisnis berbeda dengan strategi pada level korporat. Strategi di level bisnis ini lebih memfokuskan untuk meningkatkan posisi bersaing produk atau jasa perusahaan di dalam segmen pasar tertentu. Tujuan dari strategi bisnis adalah mencapai tujuan usaha dengan efektif dan efisien. Prinsip strategi bisnis. Yang pertama, berdasarkan data. Pembuatan strategi tidak bisa hanya didasarkan pada insting, perkiraan, atau asumsi saja. Diperlukan data yang akurat. Untuk memperoleh data yang akurat, perlu diadakannya riset untuk menganalisa. Yang kedua, pendekatan bisnis yang tepat. Pendekatan bisnis di sini kita bisa menggunakan 3. Yang pertama, analisis SMART. Tujuannya untuk menguji sekaligus mengetahui kuantitatif dari suatu kegiatan berupa peta analisa SMART yang berisi peningkatan aktivitas atau kegiatan. Yang kedua, analisis SWOT yang membantu memecahkan masalah dengan menilai rencana yang akan dijalankan. Dan yang ketiga adalah teori optimasi, yaitu untuk menilai kondisi juga kendala saat ini. Penilaian berdasarkan pada sarana prasarana, personil, peralatan, dan juga anggaran. Penentuan strategi dengan spesifik. Menentukan strategi secara detail atau spesifik tujuannya adalah agar lebih mudah mengaplikasikan strategi tersebut sesuai dengan perencanaan. Dan yang terakhir adalah evaluasi. Setelah strategi diaplikasikan pada tiap-tiap bidang selanjutnya, melakukan pemantauan. Dengan begitu, kita bisa segera melakukan evaluasi ketika hasilnya tidak sesuai harapan. Pembagian strategi secara spesifik dan berdasarkan data membuat kita lebih mudah dalam mengevaluasi performa strategi sekaligus mencari solusi atas berbagai kendala. Lalu apa manfaat dan pentingnya strategi bisnis itu? Strategi bisnis menjadi dasar dan peta bagi perusahaan dalam menjalankan usaha. Selanjutnya, manfaat dari strategi bisnis adalah digunakan untuk memenangkan persaingan usaha yang kian hari semakin meningkat. Strategi bisnis juga adalah kunci penting untuk meraih target dan kesuksesan usaha. Dan yang terakhir, strategi bisnis digunakan untuk melihat dan memanfaatkan setiap peluang usaha dan tantangan yang ada. Lalu unsur-unsur penting dalam penyusunan strategi bisnis. Yang pertama, perencanaan. Perencanaan ini merupakan fondasi yang mendasari strategi yang dibuat. Yang kedua, kekuatan dan kelemahan, di mana kekuatan dan kelemahan ini merupakan bagian penting dalam strategi bisnis. Mengetahui kelemahan agar kita bisa menutupinya dan mengetahui kekuatan agar kita bisa mengembangkan dan lebih mengoptimalkan. Yang ketiga, menciptakan pasar. Menciptakan pasar yaitu membuat produk baru sehingga
target pasar kita juga baru maupun dengan memperluas pasar yang ada. Dan yang terakhir, penetapan harga, yaitu strategi dengan menetapkan harga yang tepat. Perilaku konsumen dalam pasar digital. Pengertian perilaku konsumen. Perilaku konsumen adalah kegiatan yang menjadi sebuah dasar bagi konsumen hingga akhirnya membuat keputusan untuk membeli suatu barang atau jasa. Perilaku konsumen juga sangat berkaitan erat dengan proses pembelian, di mana proses pembelian di sini bermaksud ketika konsumen melakukan pencarian, penelitian, hingga mengevaluasi sebuah produk atau jasa. Lalu, perilaku konsumen ini terdiri dari beberapa, yaitu yang pertama membandingkan kualitas dengan melihat review, yaitu mencari tahu kualitas dari produk yang kita butuhkan itu kayak mana dari review yang ada di internet. Yang kedua, kita mengutamakan kemudahan pemesanan dan pembayaran, di mana fitur-fitur canggih yang ada pada sistem kasir online akan mempersingkat waktu pemesanan, menyediakan metode pembayaran yang mudah, serta memungkinkan cetak resi instan. Menyukai personalisasi, yaitu memiliki kebutuhan dan keinginan yang berbeda terhadap produk dan layanan. Kondisi inilah yang membuat produk atau layanan yang telah dipersonalisasi lebih disukai dan populer di kalangan pelanggan. Yang keempat, perilaku konsumen dalam pasar digital adalah tidak ingin tertinggal atau hype atau tren. Momen yang tepat untuk menciptakan inovasi produk sesuai dengan apa yang tengah menjadi perbincangan masyarakat luas di media sosial. Yang kelima yaitu loyalitas, yaitu konsumen kini banyak memilih. Konsumen cenderung mau membayar lebih mahal untuk produk atau jasa dengan kualitas yang baik daripada harga yang murah namun kualitas yang buruk. Dan yang terakhir adalah suka mencari informasi, yaitu segala bentuk informasi mengenai sebuah produk dengan mudahnya kita bisa akses di media sosial, seperti website dan lain-lainnya. Strategi promosi dalam pasar digital. Strategi promosi dalam pasar digital di sini saya membuat 6. Yang pertama, memahami target pasar bisnis. Memahami target pasar yakni orang-orang yang masuk dalam target penjualan produk kita. Kita dapat menentukannya dengan melihat demografi, geografi, umur, dan lain-lainnya. Contohnya, jika kita sedang berjualan skincare dengan harga 350.000, maka target pasarnya adalah masyarakat dengan status ekonomi menengah dan menengah ke atas, seperti ibu rumah tangga dan anak kuliahan. Pakai sosial media marketing. Media sosial menjadi salah satu strategi digital marketing paling efektif untuk pemasaran bisnis dikarenakan proses pertukaran informasi sangat cepat dan hampir setiap orang memiliki media sosial, yaitu yang seperti kita tahu Facebook, Instagram, hingga WhatsApp. Contohnya, jika kita berjualan produk vitamin, lalu target pasar kita adalah anak muda usia 18 tahun hingga 35 tahun. Kita bisa menjualnya melalui media sosial mana saja, tentunya dengan menyesuaikan kemasan promosi dan sesuai dengan target pasar. Yang ketiga adalah paid ads atau iklan berbayar. Iklan berbayar adalah salah satu cara untuk menjaring konsumen secara instan. Contoh yang dapat digunakan adalah Google Ads, Twitter Ads, dan Facebook atau Instagram Ads. Video marketing. Di sini video marketingnya kita membuat video interaktif durasi 1 atau sampai 2 menit dengan gambar bergerak serta musik yang mendukung, lalu mengunggahnya di media sosial. Yang kelima adalah blog atau website dan SEO.
Website atau blog adalah situs yang digunakan untuk berbagai informasi terkait bisnis. Website dapat mengedukasi calon konsumen agar mereka tahu bisnis yang kita jalankan itu apa dan tertarik untuk memakainya. Lalu SEO atau Search Engine Optimization adalah cara optimalisasi website di mesin pencarian seperti Google agar artikel atau website berada di peringkat pertama pencarian Google. Contohnya, jika kita menjual produk vitamin C yang mengandung glutathione, lalu ada orang yang mengetik jual vitamin C glutathione di Jakarta melalui keyword Google, lalu Anda menggunakan teknik SEO untuk mempromosikan jualan kita, maka produk vitamin kita tadi akan muncul di pencarian paling atas pada halaman Google. Yang terakhir adalah melakukan analisis dari strategi pemasaran. Setelah kita melakukan pemasaran digital, selanjutnya kita mengukur dan menganalisa hasil kerja. Perhitungan mulai dari awal memasarkan hingga proses akhirnya. Hal ini penting untuk bahan evaluasi selanjutnya sehingga dapat mengambil langkah agar proses pemasaran lebih baik ke depannya. Contohnya, jika kita sudah memposting produk di media sosial setiap hari, tapi kenapa ya konsumen masih sedikit? Kita harus mencari tahu apa penyebabnya. Misalkan, penyebabnya adalah foto yang kurang menarik, warna desain tidak cocok, atau caption kurang menggugah netizen untuk membeli produk kita. Maka selanjutnya kita bisa memperbaiki masalah tersebut. Dan penutup untuk pembahasan kita kali ini adalah dari kata-kata bijak dari Diplomas, apa yang Anda butuhkan untuk memulai bisnis? 3 hal sederhana, yaitu kenali produk kita lebih baik dari siapapun, kenali pelanggan, dan miliki hasrat membara untuk sukses. Terima kasih kepada teman-teman yang telah menonton video ini. Semoga pembahasan kali ini bisa menambah wawasan kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.